Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisara.id. Baik teman-teman, hari ini saya sedikit mau sharing ya. Kemarin tentang manajemen. Hari ini kita akan ngomongin tentang penting gak sih kita bangun personal branding ya. Apalagi buat UMKM ya. Apakah penting personal branding? Kadang ada orang yang, wah saya nggak mau, saya maunya di balik layar aja. Monggo terserah. Tapi intinya saya hari ini pengen ngobrol aja sih, sharing aja sih, curhat aja. Pengalaman saya ya ketika membangun sebuah personal branding. Jadi kalau menurut saya sendiri personal branding sangat-sangat penting, baik untuk dakwah maupun untuk bisnis dan lain sebagainya. Karena memang salah satu tujuan dari branding sendiri adalah yang pertama adalah membangun yang namanya public trust ya. Karena omset is nothing without trust. Dengan trust atau kepercayaan ini kita akan mudah menjual. Misal ya, sama-sama orang jualan, yang satu orangnya terpercaya, dikenal publik, dia jujur, amanah ya kan. Nah itu sama orang yang satu juga sama-sama jualan ya, tapi dia dikenalnya ya uraan, tidak ya biasa aja, nggak ada yang kenal gitu. Kan mudah mana yang jualan? Mudah orang yang punya yang namanya public trust tadi ya kan. Kalau brand sendiri itu kan artinya nama ya, merek. Kalau kita searching di Google merek, sebenarnya merek yang seperti apa? Merek yang punya makna. Setiap nama itu pasti punya persepsi atau makna di setiap benak orang, dan itu bisa dibangun dengan sengaja, bisa ya karena keseharian kita terlihat. Nah, personal branding sendiri itu bagaimana kita membangun sebuah public trust ya, melalui reputasi dan juga tentunya prestasi yang proven, yang terbukti ya, bahwa kita emang bener di brand itu gitu loh. Nah, emang terbukti, bukan hanya sekedar persepsi saja, tapi bener-bener proven. Begitu teman-teman. Dan public trust ini kata guru saya adalah mata rantai opportunity tertinggi ya. Misalnya ketika saya membranding, saya adalah jago branding dan marketing ya, banyak sekali teman-teman yang pengen nitipin produknya saya jualin gitu kan. Saya nggak kebingungan nyari produk, karena ternyata banyak sekali yang pengen produknya dijualin, pengen dibantu oleh saya, pengen berkolaborasi dengan saya ya. Akhirnya peluang-peluang itu banyak sekali ya. Kayak dulu waktu saya sering bikin event ya, event 2 tahun yang lalu sering banget saya setiap bulan hampir bikin event. Banyak banget yang pengen kolaborasi dengan saya, bikin event dan lain sebagainya. Akhirnya itu jadi mata rantai opportunity ya. Kalau kata guru saya, kalau kita punya public trust ya, dikenal publik ya, terpercaya, orang akan ngejar kita. Itu kayak magnet ya, kayak magnet ya, people magnet ya, people magnet yang akhirnya menjadi money magnet ya. Kalau orang-orang pada mendekat ke kita, tapi memang harus hati-hati ketika orang mendekat ke kita, pasti mereka punya tujuan masing-masing. Nah itu seninya kita belajar di situ nanti untuk memfilter orang-orang yang gue udah tahu nih kalau orang kayak gini nih tujuannya ke gue kayak gini nih. Nah itu kita harus pelajari. Tapi penting banget kita bangun branding ya, personal branding itu pertama untuk public trust, membangun sebuah public trust. Dan sebenarnya brand itu aset teman-teman. Jadi kalau saya nganggapnya sebuah aset, nama itu sebuah aset legacy ya, sebuah aset yang mana kalau teman-teman tahu kemarin waktu Unilever memberi dari Ultra Jaya Buah Vita itu 400 miliar dibeli brandnya saja tanpa pabriknya. Kenapa mau gitu kan? Karena ada intangible aset di situ, ada aset yang tak terlihat dan ada value yang itu sudah menjadi public trust, bahwa minuman kemasan jus itu ya dari Ultra Jaya ini gitu loh. Gitu teman-teman. Nah, itu penting banget teman-teman bangun public trust, karena yang kedua itu akan menjadi aset buat teman-teman di kemudian harinya, aset yang tak terlihat ya dan nilainya tinggi ya. Dan yang kedua sebenarnya tujuan bangun personal branding itu ya added value. Ketika kita punya value ya kita akan sangat mudah menjual diri kita, bahkan menjual apapun. Value itu apa? Sebenarnya value itu sesuatu yang dianggap berharga bagi customer
nilai ya. Dan beda-beda bagi orang, ada yang value-nya spiritual, ada yang value-nya adalah keluarga, ada yang value-nya kenyamanan, ada yang value-nya ya macam-macam. Cuma ya kalau kita menjadi orang yang punya value atau punya nilai ya, kita akan dicari, dan ketika kita dicari, kesempatan tuh akan mudah buat teman-teman ya. Banyak orang-orang yang pengen bekerja sama dengan teman-teman, pengen berkolaborasi dengan teman-teman, dan disitulah peluang teman-teman bisa mengembangkan diri ya, bisa memperkuat value teman-teman ya. Jadi kita perlu di hidup ini perlu punya nilai tambah ya. Apa sih yang bedain kita dengan orang lain? Apa sih yang bikin kita lebih keren daripada orang lain? Dan dengan personal branding kita bisa menonjolkan value kekuatan kita ya. Jadi value orang beda-beda, kekuatannya beda-beda. Dengan kita tonjolkan itu, orang tahu, oh dia pinter ini nih, gue pengen kolaborasi di bidang ini sama dia. Gitu teman-teman. Dan ketika teman-teman punya value, itu akan menjadi sebuah magnet. Ya, tadi people magnet, money magnet. Gitu, akan jadi magnet yang akan mempermudah hidupnya teman-teman. Gitu. Nah, yang berikutnya ya, tujuan dari branding itu kan sebenarnya bangun loyalty ya, loyalty ya. Ketika kita punya teman-teman, punya orang-orang yang loyal kepada kita, nah ini menarik sekali. Kita akan banyak membuat sesuatu ya, membuat sesuatu yang mana nih kesempatan buat teman-teman untuk bisa menjual apapun. Nah, intinya personal branding itu penting atau enggak sih ya, tergantung tujuan teman-teman ya, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa penting, mulailah saat ini bangun brand teman-teman ya, ngasah skill teman-teman ya. Nanti akan banyak, kalau udah tercipta namanya public trust ya, nanti akan banyak menjadi magnet ya, kesempatan peluang buat teman-teman bisa mengembangkan diri, bisa belajar lebih dahsyat lagi, bisa punya networking dan lain sebagainya. Nah, ini penting teman-teman mulai bangun personal branding teman-teman dari awal. Cuma kalau teman-teman nggak ngerasa penting ya sudah ya kan. Dan branding ini kalau saya di workshop saya biasanya ada 30 strategi saya beberkan ya. Beberkan untuk membangun sebuah yang namanya trust, membangun sebuah public trust. Nah, bagaimana itu nanti seolah di sharing-sharing selanjutnya mungkin akan saya share, atau kalau enggak teman-teman silahkan ikut workshop di bisyarah.id tentang bagaimana membangun brand ya di era digital 4.0 atau era industri 4.0, yang mana sekarang kita perlu deliverynya ini menggunakan sebuah digital media. Nah, ini keren banget. Saya banyak nanti ngobrolin tentang digital branding dengan media-media digital, media sosial ini, bagaimana kita membangun sebuah brand, baik itu personal brand atau corporate brand ataupun itu di product brand. Nah, itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng biar saya makin semangat lagi bikin kontennya buat teman-teman. Saya tunggu prakteknya. Jangan lupa kita bangun yang namanya brand ya, bangun brand sejak dini, karena brand ini adalah aset yang nggak kelihatan tapi penting buat teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.